Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurpadia dengan NIM A4112124025. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Kajian Kebantenan semester 3A dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwanti Ningsih, MPD. Adapun petunjuk ujian yaitu sebagai berikut. 1. Bacalah soal dengan teliti. Yang kedua, tuliskan jawaban pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Yang nomor 3, tidak diperkenankan bertanya, berdiskusi dan juga memberikan jawaban kepada siapapun. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk membuka buku dan juga menggunakan alat elektronik seperti HP, laptop, kalkulator, dan sejenisnya. Yang kelima, sifat ujian dapat berbeda-beda, maka ikuti arahan pengawas atau dosen pengampu. Lalu soalnya yang nomor 1 yaitu jelaskan pengertian kajian kebantenan serta ruang lingkup sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Yang kedua yaitu bagaimana sejarah perkembangan masyarakat dan juga kebudayaan Banten sejak masa Kesultanan hingga era modern. Yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan unsur-unsur budaya utama masyarakat Banten seperti bahasa, seni, sastra, religi, dan juga sistem sosial. Yang keempat, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten tercermin dalam tradisi dan juga kehidupan sehari-hari. Yang kelima, jelaskan bentuk-bentuk sastra lisan, legenda, dan juga folklor Banten serta nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian kajian kebantenan serta ruang lingkupnya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kajian kebantenan pada dasarnya adalah suatu bidang studi atau pembahasan yang berfokus mengulas kepada segala hal tentang Banten, baik dari sisi sejarah, budaya, bahasa, adat istiadat, tradisi, struktur masyarakat, sampai ke perkembangan identitas sosial masyarakat di Banten dari masa ke masa. Nah, kajian ini berusaha untuk memahami bagaimana masyarakat Banten itu membangun kebudayaan mereka, bagaimana nilai-nilai leluhur itu dipertahankan, serta bagaimana budaya tersebut menempati posisi dalam identitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Lalu ruang lingkup kajian kebantenan ini cukup luas sekali karena Banten merupakan wilayah yang mempunyai sejarah yang panjang. Wilayah ini mempunyai akar kebudayaan yang berasal dari masa Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara, masa Kesultanan Banten yang Islam, sampai masa kolonial. Nah, setiap periode ini membawa pengaruh besar terhadap budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, ruang lingkup kajian kebantenan mencakup hal yang pertama itu sejarah sosial Banten, yang membahas tentang asal-usul masyarakat Banten. Lalu perjalanan sejarah kerajaan dan juga kesultanan, dinamika politik, hubungan ekonomi dengan wilayah yang lain, dan pertemuan kebudayaan yang membentuk identitas Banten di masa sekarang. Lalu sejarah sosial Banten ini membahas tentang kehidupan masyarakat Banten di masa ke masa yang mencakup sistem sosial ekonominya. Nah, perkembangan budaya, pengaruh Islam, serta akulturasi dengan kebudayaan lain. Topik-topik yang penting dibahas adalah kehidupan yang beragama, perkembangan perdagangan maritim, dan pertanian dari seni dan juga tradisi lokalnya, serta dinamika interaksi dengan bangsa asing dan juga penjajah. Aspek penting dalam sejarah sosial Banten, yang pertama itu ada sistem sosial dan juga ekonomi. Kehidupan sosial yang berlandaskan ajaran Islam namun juga mengakomodasi kepercayaan lama seperti pada masyarakat yang tetap menganut Sunda Wiwitan di pedalaman. Perkembangan ekonomi yang pesat baik melalui perdagangan maritim internasional maupun pertanian seperti pembukaan sawah dan juga perkebunan.
Pengelolaan ekonomi yang diatur dalam berbagai kampung seperti kampung Panjunan atau pembuat pecah belah, kampung Kauman atau kampung para ulama, dan juga kampung Karangantu atau kampung pelabuhan. Yang kedua itu ada perkembangan budaya. Proses akulturasi antara kebudayaan Indonesia, Hindu, Islam, dan juga Eropa. Perkembangan seni dan tradisi lokal yang kaya seperti seni bela diri, pencaksilat, debus, rudat, dan lain-lain. Lalu ada perkembangan Banten sebagai pusat penyebaran Islam serta perkembangan ilmu pengetahuan Suipisme. Yang ketiga itu pengaruh Islam dan interaksi dengan bangsa asing. Ajaran Islam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat serta adanya toleransi beragama yang ditandai dengan pembangunan kelenteng di area pelabuhan Banten, lalu interaksi dengan berbagai bangsa asing seperti Arab, Cina, India, Melayu, Eropa yang tinggal dan berbaur dengan masyarakat lokal itu sendiri. Lalu yang nomor 4 itu ada dinamika dengan penjajah, konflik dengan VOC yang bertujuan untuk menguasai perdagangan di Nusantara. Hingga akhirnya Belanda berhasil menguasai dan juga menghancurkan Kesultanan Banten. Perpecahan internal yang melemahkan Kesultanan ini termasuk ke dalam perselisihan yang berujung pada pembagian Kesultanan menjadi 2 bagian. Yang kedua itu kebudayaan dan juga tradisi termasuk upacara adat, kesenian tradisional atau debus, rampak bedug, pencaksilat. Nah, tradisi keagamaan, bahasa, sistem kekerabatan, pakaian adat sampai makanan tradisional, juga kebudayaan dan tradisi Banten merupakan warisan yang terbentuk dari perpaduan berbagai pengaruh, mulai dari budaya Sunda, Islam hingga jejak sejarah Kesultanan Banten yang pernah berjaya sebagai pusat perdagangan di wilayah barat Pulau Jawa. Nah, secara umum kebudayaan Banten ini membahas cara hidup masyarakatnya, nilai-nilai yang dijunjung serta praktik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi lagi. Nah, salah satu aspek terpenting adalah tradisi keagamaan dan juga kepercayaan. Karena masyarakat Banten dikenal sangat religius, tradisi seperti ini tuh contohnya seperti tradisi debus, seni bela diri yang mempertontonkan kekebalan di dalam tubuh seseorang. Ini tuh menjadi simbol kekuatan atau unsur spiritual dalam kehidupan mereka. Selain itu, upacara adat Serentahun dan berbagai ritual agraris menunjukkan hubungan masyarakat dengan alam dan juga rasa syukur atau hasil panen di bidang seni. Banten juga mempunyai kekayaan seperti tari saman Banten, pencaksilat, rudat, serta kesenian rampak bedug yang identik dengan suara bedug yang besar yang ditabuh serempak dengan musik dan juga tarian. Ini bukan hanya hiburan saja, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan juga keagamaan masyarakat. Kebudayaan Banten juga tampak dalam arsitektur dan juga warisan sejarah. Misalnya ada Masjid Agung Banten dan juga Karaton Sorosoan, yang menunjukkan bahwa percampuran pengaruh lokal dan juga luar negeri. Sementara itu, tradisi masyarakat pesisir seperti nelayan di Banten Utara juga memberikan warna pada kehidupan sehari-hari lewat upacara laut dan juga pola hidup komunal. Maksudnya. Peran adat dan juga norma sosial tetap kuat, khususnya di daerah pedalaman seperti Baduy. Nah, suku Baduy ini mempertahankan tradisi hidup sederhana, menolak penggunaan teknologi modern, dan juga menjaga hubungan harmonis dengan alam melalui berbagai pantangan dan juga aturan adat istiadatnya. Secara keseluruhan, kebudayaan dan tradisi Banten ini
mencakup seni, adat istiadat, sistem kepercayaan, seni bela diri, karya ajaran, serta cara hidup masyarakat yang semuanya itu membentuk identitas khas Banten sebagai wilayah yang kaya akan sejarah sekaligus kuat dalam spiritualitas. Nah, yang ketiga ada identitas masyarakat Banten. Kajian ini mengenai karakter sosial masyarakat dan juga nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi seperti kesantunan, religius, keberanian, dan juga solidaritas sosial. Identitas masyarakat Banten terbentuk dari perpaduan sejarah panjang, kepercayaan yang kuat, serta gaya hidup yang berkembang di masa Kesultanan Banten hingga masa sekarang ini. Identitas ini mencakup cara berpikir, perilaku sosial pada masyarakat yang ada dan juga unsur budaya yang melekat pada masyarakatnya itu sendiri. Secara umum, masyarakat Banten dikenal sebagai komunitas yang religius, terutama karena pengaruh Islam yang sangat kuat sejak masa Kesultanan. Sikap religius ini tampak dalam tradisi keagamaan, kehidupan pesantren, serta perilaku sehari-hari yang menjunjung nilai moral dan spiritual. Nah, selain itu pula, pengaruh suku Sunda dan juga suku Jawa ini melahirkan identitas bahasa yang khas seperti penggunaan bahasa Sunda Banten, dialek Serang atau Jaseng itu, dan juga ragam tutur pesisir yang berbeda dari daerah Sunda lainnya. Tradisi adat juga menjadi bagian yang sangat penting dari identitas masyarakat Banten. Keberadaan suku Baduy ini dengan adat Sunda wiwitan yang mereka pegang teguh menunjukkan bahwa masyarakat Banten itu sendiri memiliki identitas beragam, namun juga tetap satu kearifan lokal mereka dalam menjaga alam, menjalankan hidup yang sederhana, dan juga memegang aturan adat itu mencerminkan nilai-nilai keteguhan serta kejujuran yang dihargai oleh masyarakat Banten secara luas. Dalam bidang seni, identitas masyarakat Banten tampak pada kesenian seperti debus, pencaksilat, rudat, dan juga rampak bedug. Nah, kesenian ini bukan hanya sekedar hiburan saja, melainkan juga simbol keberanian, ketahanan, serta kekompakan masyarakat Banten. Sikap tegas dan juga pemberani sering dianggap sebagai ciri khas orang-orang Banten yang berasal dari sejarah perlawanan terhadap penjajahan serta tradisi bela diri yang berkembang sejak masa Kesultanan Banten. Di sisi sosial, identitas masyarakat Banten tercermin dalam pola hidup yang bergotong royong, menghormati kemampuan adat, serta menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Dalam kehidupan pesisir, masyarakat dikenal sebagai pekerja yang keras, lalu terikat pada kebiasaan maritim, sementara masyarakat pedalaman dengan nilai adat dan juga kesederhanaan hidupnya. Secara keseluruhan, masyarakat dengan identitas tersebut membahas tentang bahasa dan juga adat istiadat, tradisi spiritual, nilai-nilai sosial, seni, sejarah, dan juga cara hidup sehari-hari. Semua unsur ini itu berpacu untuk membentuk sebuah karakter masyarakat yang religius, kuat, sederhana, dan juga tetap berpegang teguh pada warisan budaya leluhur. Lalu peran Banten dalam kebudayaan nasional budaya menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia itu sendiri. Misalnya seni debus ini yang sering dikenal luas, sejarah perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonialisme, keberadaan keraton, bahasa Jawa Serang, sehingga tradisi keagamaan yang kuat,
Dengan kata lain, memahami kebantenan turut memperkaya pemahaman kita tentang kebudayaan nasional. Karena Indonesia itu sendiri adalah gabungan dari banyaknya budaya lokal yang menjadi satu identitas besar di Indonesia. Soal yang kedua yaitu bagaimana sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten sejak masa Kesultanan hingga era modern. Sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten tidak bisa dilepaskan begitu saja dari perjalanan Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini memiliki peran yang sangat besar baik dalam bidang politik, perdagangan maupun penyebaran Islamnya. Pada masa awal, wilayah Banten adalah daerah pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai belahan dunia, seperti dari Arab, dari Persia, Cina, India, hingga Eropa. Nah, keramaian perdagangan inilah yang kemudian membentuk masyarakat Banten itu sebagai masyarakat yang terbuka dan juga kaya akan interaksi budayanya. Namun bagi masyarakat lokal sendiri, pengaruh Islam menjadi landasan utama yang membentuk identitas mereka. Dalam konteks pertunjukan wisata, kesenian lain seperti ubruk, angklung, lalu ada rampak bedug mulai dikembangkan kembali melalui festival budaya dan juga kegiatan pendidikan di sekolah. Bahasa daerah seperti Sunda Banten, Jawa Serang, dan dialek pesisir memiliki pengaruh oleh perkembangan kota, akan tetapi menjadi bagian dari identitas masyarakat yang tidak hilang. Sementara itu, hubungan antara tradisi dan juga Islam semakin kuat karena peran pesantren modern yang terus berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Di sisi sosial ekonomi itu sendiri, masyarakat Banten terus bergerak menuju ke kehidupan yang lebih modern lagi. Nah, akan tetapi mereka tetap menjaga nilai-nilai keagamaannya, kekerabatan, dan juga kesederhanaan yang diwariskan oleh para leluhur. Perpaduan antara unsur-unsur sejarah kesultanan, tradisi, dan juga adat, nilai religius dan juga perkembangan industri di era modern ini menjadikan Banten sebagai wilayah yang unik dalam konteks budaya Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan unsur-unsur budaya utama masyarakat Banten seperti bahasa, seni, sastra, religi, dan juga sistem sosial masa Kesultanan Banten pada abad ke-16 sampai ke-19. Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1526, dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, dan juga pada masa ini Banten berkembang menjadi pusat perdagangan lada terbesar dan juga menjadi salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Nusantara. Kekayaan perdagangan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih maju. Terlihatnya itu dari tumbuhnya pemukiman-pemukiman yang baru, serta berkembangnya pasar dan juga meningkatnya aktivitas di pelabuhan. Pada masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kekuatan. Hubungan diplomatik dijalin dengan berbagai negara seperti Inggris, Turki, Arab, dan juga Belanda. Pertumbuhan ekonomi ini berdampak langsung pada kebudayaan masyarakat. Seni bela diri seperti debus misalnya berkembang sebagai bagian dari latihan kekuatan spiritual dan juga pertahanan diri. Nah, selain itu, seni musik seperti rudat dan juga tradisi keagamaan seperti pembacaan maulid dan juga mulai mengakar ke dalam kehidupan sosial di masyarakat. Arsitektur Kesultanan Banten pun berkembang
dengan adanya ditandai berdirinya Masjid Agung Banten, Karaton Sorosoan, dan berbagai benteng pertahanan. Struktur bangunan tersebut memperlihatkan perpaduan arsitektur lokal, Tionghoa, dan juga Arab yang mencerminkan karakter masyarakat Banten yang multikultural tetapi tetap berpegang pada nilai agama Islam. Masuk ke masa penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-17 terjadinya konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan juga anaknya, yaitu Sultan Haji yang didukung Belanda. Nah, kekalahan Sultan Ageng ini melemahkan seluruh kesultanan, dan juga pada akhirnya Belanda mulai menguasai wilayah Banten sedikit demi sedikit. Kekuasaan kesultanan ini semakin meredup hingga akhirnya runtuh sepenuhnya pada abad ke-19. Meskipun demikian, masyarakat Banten tetap mempertahankan identitas dan juga tradisi mereka. Nah, semangat perlawanan dan juga sikap keras kepala terhadap penjajahan ini menjadi ciri khas masyarakat Banten pada masa itu dan juga pada masa ini. Banyak ulama, jawara, dan juga tokoh adat yang memimpin perlawanan sehingga terbentuklah identitas masyarakat yang dikenal dengan berani, tegas, dan juga religius. Tradisi pesantren juga semakin berkembang pada masa ini. Ulama-ulama Banten memainkan peran penting dalam menjaga pendidikan agama, nilai moral, dan juga budaya lokal di tengah tekanan kolonial. Lalu kita masuk ke masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada masa inilah terjadi penyesuaian yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, perdagangan, pertanian, dan juga industri masyarakat yang berkembang kembali. Meskipun tidak sepesat masa kesultanan, tradisi-tradisi seperti debus, ubruk, dogdog lojor, serta kebudayaan Baduy itu tetap bertahan dan juga tetap diwariskan secara turun-temurun. Lalu kebudayaan Banten tetap kuat karena masyarakat memegang teguh nilai-nilai leluhur. Sementara itu, aktivitas religi seperti ziarah ke Banten Lama dan juga perayaan Maulid Nabi, nah itu menjadi identitas yang sangat penting dalam kehidupan spiritual masyarakat di Banten dan juga masyarakat di Indonesia gitu lebih khususnya. Yang ketiga itu pembentukan Provinsi Banten pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2000 ini Banten resmi menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Jawa Barat. Nah, pemekaran ini membawa perubahan yang sangat besar dalam perkembangan masyarakat dan juga kebudayaannya. Pemerintah mulai membangun berbagai fasilitas publik, membuka pusat pendidikan, serta mengembangkan sektor pariwisata budaya seperti Banten Lama, Baduy, dan juga pesisir Anyer seperti cerita itu. Seiring berkembangnya industri modern, khususnya di Cilegon, Tangerang, dan juga Serang, masyarakat Banten mengalami perubahan sosial yang cukup signifikan. Nah, masyarakat pesisir ini berkembang menjadi komunitas urban yang dinamis, sedangkan masyarakat pedalaman seperti Baduy ini tetap mempertahankan gaya hidup yang tradisional tanpa teknologi modern yang ada. Lalu masuk ke era modern dan juga globalisasi. Memasuki era modern ini, kebudayaan Banten menghadapi tantangan globalisasi. Namun, berbagai unsur tradisi meski tetap bertahan dan bahkan menjadi daya tarik wisata budaya seperti Sebab Baduy nih misalnya, menjadi peristiwa budaya yang sangat penting yang menggambarkan hubungan masyarakat adat Baduy dengan pemerintah modern. Tradisi ini kini tidak hanya dihormati secara lokal saja, tetapi juga dikenal secara nasional. Seni debus tetap dipertahankan sebagai kebanggaan budaya meskipun kini sebagian dipentaskan dalam konteks pertunjukan wisata begitu saja. Kesenian lain seperti ubruk,
Angklung Buhun dan Rampak Bedug mulai dikembangkan kembali melalui festival budaya dan kegiatan pendidikan. Nah, bahasa daerah seperti bahasa Sunda Banten, Jawa Serang, dan dialek pesisir meskipun terpengaruh oleh perkembangan kota, tetapi menjadi bagian dan juga identitas dari masyarakat yang tidak akan pernah hilang. Sementara itu, hubungan antara tradisi dan Islam semakin kuat karena peran pesantren modern yang terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, sosial ekonomi masyarakat Banten terus bergerak menuju ke kehidupan yang lebih modern lagi, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai keagamaan, kekerabatan, dan kesederhanaan yang diwariskan oleh para leluhur. Perpaduan antara unsur sejarah kesultanan, tradisi dan juga adat, nilai religius dan perkembangan industri modern menjadikan Banten sebagai wilayah yang unik dalam konteks budaya Indonesia. Sejarah keseluruhan masyarakat Banten ini mencerminkan perjalanan panjang dari sebuah kerajaan Islam yang kuat, melewati masa kolonial, bangkit kembali di era kemerdekaan, hingga berkembang menjadi provinsi yang modern. Nah, meskipun begitu, meskipun mengalami perubahan yang besar, masyarakat Banten tetap mempertahankan identitas mereka yang religius, berani, sederhana, dan juga kaya akan warisan budaya. Nah, lanjut ke unsur-unsur budaya utama dari masyarakat Banten. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa utama masyarakat Banten adalah Jawa Serang dan juga bahasa Sunda Banten. Bahasa Jawa Serang ini merupakan campuran antara Jawa Cilegon, Jawa Banten, dan juga ada pengaruhnya dari bahasa Sunda. Bahasa Sunda Banten ini memiliki dialek khas yang berbeda dari Sunda Priangan. Keanekaragaman bahasa ini menunjukkan pertemuan budaya yang terjadi sejak lama. Yang kedua itu ada seni, yaitu kesenian Banten yang amat sangat kaya, dan beberapa yang paling terkenal yaitu yang pertama ada debus. Nah, debus ini adalah seni bela diri spiritual yang dikenal karena gerakan yang sangat ekstrim seperti kebal akan senjata tajam. Yang kedua ada rampak bedug, yaitu kesenian memukul bedug secara ritmis dan juga kompak. Yang ketiga ada pencak silat Banten, yaitu gerakan seni bela diri tradisional yang diwariskan oleh turun-temurun. Lalu yang selanjutnya yaitu ada ubrug. Nah, ubrug ini adalah seni teater rakyat yang memadukan komedi dan juga musik dan serta tarian. Lalu yang ketiga ada sastra. Sastra Banten terdiri dari sastra lisan dan juga tulisan. Bentuk sastra lisan mencakup legenda rakyat, hikayat, pepeling atau nasihat, dan juga syair-syair yang mengandung ajaran moral. Banyak cerita rakyat Banten yang masih populer seperti kisah Sultan Maulana Hasanuddin dan juga legenda asal-usul tempat-tempat tertentu yang ada di Banten. Yang keempat yaitu ada religi. Mayoritas masyarakat Banten beragama Islam, tradisi keagamaan yang sangat kuat dan menjadi bagian yang paling penting dari kehidupan sosial itu sendiri. Banyak juga pesantren besar yang berdiri di Banten menjadikan salah satu pusat pendidikan Islam di Indonesia. Upacara seperti Maulid Nabi dan juga tradisi ziarah ke makam ulama juga menjadi ciri khas dari Kesultanan Banten. Yang kelima ada sistem sosial, yaitu masyarakat Banten yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan seperti gotong royong dan juga hormat kepada ulama. Nah, struktur sosial masyarakat yang biasanya mengutamakan musyawarah ini, lalu solidaritas warga dan juga kehidupan beragama yang kuat, dan juga tokoh-tokoh agama seperti kiai atau ajengan mempunyai posisi yang paling penting dalam kehidupan sosial di masyarakat.
Nah, jadi nilai kesederhanaan dan juga kejujuran yang sangat terlihat pada masyarakat Baduy ini, suku Baduy Dalam misalnya mempertahankan prinsip hidup sederhana dengan tidak menggunakan teknologi modern. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak harus diperoleh melalui kemewahan saja, tetapi juga dengan menjaga keseimbangan hidup antara manusia, lingkungan, dan juga Sang Pencipta. Nilai kejujuran dan juga kedisiplinan ini serta ketegasan menjadi prinsip utama dalam tata kehidupan mereka. Kearifan lokal ini menjadikan sumber inspirasi bagi masyarakat Baduy secara luas. Bahkan bagi masyarakat urban, karena menggambarkan betapa pentingnya kesederhanaan diri ini dan juga penghormatan terhadap alam. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten tercermin dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari. Nilai kearifan lokal masyarakat Banten sangat terlihat dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam sikap sosial maupun tradisi budaya yang masih dipertahankan. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten merupakan warisan budaya yang terus hidup di tengah berbagai perubahan zaman. Kearifan lokal ini termasuk melalui sejarah yang panjang, mulai dari masa Kesultanan Banten, tradisi Islam, percampuran budaya pesisir, hingga kehidupan masyarakat adat Baduy yang tetap menjaga kesederhanaannya. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kearifan lokal tersebut tercermin dalam berbagai perilaku sosial seperti ritual adat, norma, hingga cara masyarakat menghadapi tantangan modernisasi. Dan salah satu nilai yang paling kuat dalam masyarakat Banten adalah nilai religiusnya. Nah, sejak masa Kesultanan ini, Banten dikenal sebagai kawasan yang sangat memegang teguh pada ajaran agama Islam. Nilai religius yang tampak dalam berbagai aspek, mulai dari tradisi perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi, panjang Maulud, hingga kebiasaan masyarakat memulai aktivitas dengan doa bersama terlebih dahulu. Di banyak desa, kegiatan seperti gotong royong atau pembangunan masjid secara bersama-sama dan juga peringatan Hari Besar Islam serta rutinitas pengajian menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sosial. Nah, sikap religius ini tidak hanya menjadi ritual saja, tetapi juga mengarahkan perilaku masyarakat sehari-hari agar selalu menghormati sesama dan menjaga kesopanan serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Nilai penting lainnya adalah kebersamaan dan juga rasa gotong royong yang tinggi. Di berbagai daerah Banten, gotong royong masih sangat kuat, terutama dalam tradisi masyarakat desa yang ada di pedalaman. Contohnya dapat dilihat saat masyarakat itu melaksanakan kegiatan serentahun atau sedekah laut, ya. Nadran itu sedekah laut, dan saung kerja bakti untuk memperbaiki jalan desa. Nilai cinta lingkungan juga tercermin dengan sangat kuat, terutama dalam kehidupan masyarakat adat Baduy. Mereka menjaga hutan, sungai, dan juga tanahnya dengan penuh kehati-hatian. Dan larangan menebang pohon sembarangan itu tidak menggunakan bahan kimia dalam pertanian, serta menjaga batas wilayah adat adalah bentuk nyata dari pelestarian lingkungan itu sendiri. Lalu dalam kehidupan masyarakat Banten lainnya, nilai menjaga alam hadir melalui tradisi seperti nadran di wilayah pesisir, yaitu upacara sedekah laut sebagai bentuk penghormatan kepada laut yang memberikan kehidupan bagi para nelayan. Dalam seni dan budaya, nilai kearifan lokal tercermin pada kesenian-kesenian tradisionalnya seperti debus, pencaksilat,
rudat, dogdog lojor, dan juga ubruk. Nilai debus ini misalnya tidak hanya menjadi pertunjukan kekebalan tubuh saja, tetapi juga memberikan simbol keberanian, kepercayaan spiritual, dan juga kedisiplinan. Seni pencaksilat juga mengajarkan nilai-nilai keberanian, kejujuran, ketekunan, serta penghormatan terhadap guru dan juga sesama murid. Nah, sedangkan kesenian rudat ini menggabungkan seni tari dan juga musik dengan pesan-pesan keagamaan. Sementara ubruk menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik-kritik sosial dan juga dengan humor serta keakraban sosialnya. Dalam tradisi sosial, masyarakat Banten sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun dan juga penghormatan kepada orang tua serta pemimpin. Nah, hal ini tuh terlihat dalam kebiasaan masyarakat menyapa orang yang lebih tua terlebih dahulu dengan bahasa yang halus, memberikan penghormatan kepada tokoh adat, ulama, para kiai, serta mematuhi aturan desa yang dibuat secara musyawarah dan juga secara disepakati. Tradisi musyawarah sendiri menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang masih terpelihara ketika ada masalah di kampung atau rencana pembangunan. Nah, masyarakat ini biasanya berkumpul dalam satu forum kecil yang disebut dengan rembuk desa untuk mencari keputusan terbaik secara bersama-sama. Selain itu juga nilai ketahanan dan keberanian serta kemandirian juga menjadi ciri khas masyarakat Banten. Nilai ini berasal dari sejarah sepanjang perlawanan masyarakat Banten terhadap penjajah. Banyak tokoh ulama dan juga jawara yang memimpin pemberontakan sehingga karakter masyarakat dikenal tegas dan juga tidak mudah menyerah. Dalam kehidupan modern, nilai ini terlihat dalam sikap masyarakat yang gigih dalam bertarung dan juga berdagang, bekerja atau mempertahankan tradisi dari arus globalisasi. Banyak masyarakat Banten yang menolak kehilangan identitas budaya dan terus merawat tradisi melalui pendidikan, festival budaya, serta acara keagamaan. Kearifan lokal juga tercermin dalam cara masyarakat berinteraksi dalam keluarga, hubungan orang tua dan juga anak sangat dijaga. Dengan nilai saling menghormati, membantu dan juga menjaga nama baik keluarga pada acara pernikahan, kelahiran hingga kematian, masyarakat mengedepankan nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Masyarakat masih menjalankan tradisi tahlilan, selamatan, syukuran dan juga tradisi sambutan atau sembatan dalam mempersiapkan acara penting. Dalam konteks kuliner, kearifan lokal hadir dalam bentuk resep turun-temurun seperti rabeg, angin lada, sate bandeng, dan juga berbagai kue tradisional seperti jojorong dan juga pasum. Nah, makanan tradisional ini mencerminkan kecerdikan masyarakat dalam memanfaatkan bahan lokal sekaligus menggambarkan rasa identitas suatu daerah. Jadi secara keseluruhan nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat Banten ini tercermin dalam sifat religius, yaitu kebersamaan, gotong royong, kesederhanaan, penghormatan terhadap alam, keberanian dan juga ketekunan, ketahanan, kejujuran dan juga kesopan santunan. Jadi nilai-nilai ini tidak hanya muncul dalam tradisi adat semata saja, tetapi juga hidup dalam keseharian masyarakat Banten dalam cara mereka bekerja, berinteraksi, menjaga lingkungan dan juga menjalani kehidupan dengan penuh makna. Pertanyaan yang nomor 5 yaitu jelaskan bentuk-bentuk sastra lisan, legenda, dan folklor Banten serta nilai moral yang terkandung di dalamnya. Jadi kekayaan sastra lisan, legenda, dan folklor Banten merupakan
bagian yang sangat penting dari identitas budaya masyarakat. Dan tradisi ini juga tidak hanya berfungsi sebagai cerita hiburan semata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral, penguat nilai sosial, serta cara masyarakat mewariskan sejarah dan ajaran leluhur dari generasi ke generasi lagi. Setiap bentuk sastra lisan dan juga folklor memiliki makna yang mendalam, yang mencerminkan cara masyarakat itu memahami dunia, hubungan sesama manusia, agama, dan juga alam. Masuk ke sastra lisan Banten, yang dimana sastra lisan Banten ini merupakan tradisi penyampaian cerita, ajaran, dan juga kebijaksanaan melalui tutur kata, baik dalam bentuk cerita rakyat, mantra, pantun, petuah, hingga nyanyian tradisional. Karya sastra ini diturunkan bukan ditulis, tetapi dengan cara diingat dan juga diceritakan ulang secara langsung oleh sesepuh, tokoh adat, atau pendongeng. Sastra lisan juga menjadi media pendidikan budaya bagi masyarakat, menjaga ingatan kolektif tentang sejarah, asal-usul daerah, tokoh-tokoh penting, dan juga nilai-nilai leluhur yang perlu dipertahankan. Sastra lisan Banten terdiri dari berbagai bentuk seperti pantun, dongeng, mantra, nyanyian tradisional, cerita jenaka, hingga petuah-petuah yang diajarkan dari orang tua zaman dulu kepada anak-anaknya. Bentuk-bentuk ini berkembang kuat karena sebagian besar masyarakat dahulu itu menyampaikan pengetahuan melalui cerita dan juga tutur lisan. Nah, langsung saja ke yang pertama, itu pantun. Dan pantun di Banten ini biasanya digunakan dalam acara adat seperti ungkapan cinta, humor, hingga nasihat hidup. Nah, pantun sering diucapkan dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa Serang yang berfungsi untuk hiburan, pendidikan, dan juga memperkuat hubungan sosial. Lalu nilai moral dari pantun ini adalah sebagai keindahan bahasa, sopan santun dalam berkomunikasi, dan juga kemampuan dalam menyampaikan pesan dengan halus. Lalu yang kedua ada dongeng cerita rakyat. Nah, dongeng atau cerita rakyat ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai kebaikan. Cerita ini juga biasanya mengangkat tokoh binatang, manusia sederhana, atau makhluk gaib. Langsung masuk ke folklor Banten. Nah, folklor Banten ini mencakup tradisi, kepercayaan, upacara adat, cerita rakyat, hingga kesenian. Folklor tidak hanya menceritakan masa lalu, tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat mengatur hidup, bersikap, dan juga merespon alam semesta. Folklor dari masyarakat Baduy ini berisi aturan adat, larangan, dan juga cerita asal-usul dunia menurut keyakinan Sunda Wiwitan. Nah, nilai moral yang terkandung dalam folklor Baduy ini yaitu menjaga keseimbangan alam, menjauhi keserakahan, ketaatan kepada aturan adat, serta kesederhanaan dan hidup yang harmonis. Lalu ada juga tradisi Sebab Baduy. Sebab Baduy ini merupakan ritual masyarakat yang berjalan jauh ke Serang, membawa hasil bumi untuk diserahkan kepada pemimpin. Nilai moral yang terkandung di dalamnya yaitu kerendahan hati, loyalitas, penghormatan kepada pemimpin, serta kesediaan menjaga hubungan sosial. Yang ketiga ada Nakat Banten. Sastra lisan, legenda, dan juga folklor Banten bukan hanya warisan budaya saja, tetapi juga merupakan media pendidikan moral yang kuat. Nah, cerita dan juga tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk hidup jujur, sederhana, bersyukur, menjaga lingkungan, dan juga menghargai para leluhur.
serta menjaga hubungan harmonis dengan sesama melalui kisah-kisah dan juga ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, dan nilai-nilai moralnya itu menjadi pondasi yang membentuk karakter bagi masyarakat.